seorang gadis muda yang tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Uni Soviet rela meninggalkan pendidikannya demi bergabung dengan tentara buruh dan petani Soviet di saat Nazi Jerman menginvasi Soviet lewat operasi Barbarossa pada tahun 1941. Lyudmila tampil di garis depan dalam mempertahankan kota Odessa dan Sebastopol dari serbuan tentara fasis. Ia bahkan berhasil mencatatkan namanya sebagai sniper wanita terbaik sepanjang sejarah. Pada video ini, kita akan membahas alur film dari kisah nyata hidup salah seorang wanita yang paling ditakuti dalam sejarah Perang Dunia II. Bahkan wartawan Amerika menyebutnya sebagai wanita pembawa kematian atau Lady Death. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan latar waktu di tahun 1957. Eleanor Roosevelt, mantan ibu negara Amerika Serikat, baru saja mendarat di Moskow. Maksud kedatangannya untuk bertemu dengan sahabat lamanya. Namun pengawal memintanya terlebih dahulu untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Uni Soviet Nikita Khrushchev yang telah menunggu ingin menyambut kedatangan Eleanor Roosevelt di Uni Soviet. Akan tetapi Eleanor ingin undangan itu dikesampingkan dulu dan tetap ngotot agar segera mendatangi alamat tujuannya, barulah ia akan menemui Khrushchev. Si pengawal kemudian bertanya siapakah yang akan ditemui. Nampaknya begitu penting dibanding seorang Perdana Menteri Soviet sekalipun. Dan selanjutnya kita dibawa flashback ke 15 tahun silam, tepatnya di tahun 1942. Pada sebuah acara pertemuan ibu negara dengan delegasi mahasiswa prajurit Uni Soviet di Gedung Putih. Soviet mengirim delegasi mahasiswa prajurit dengan agenda propaganda agar Amerika mau membuka front kedua di Eropa demi mendesak Nazi Jerman agar beban perang tak sepenuhnya ditanggung Uni Soviet. Masing-masing mahasiswa prajurit didekati oleh ibu negara dan ditanyai atas pencapaian yang mereka raih. Awalnya, ibu negara hanya terkagum biasa, layaknya bertemu dengan prajurit yang memiliki kemampuan rata-rata. Akan tetapi ibu negara sangat terkesima ketika berhadapan dengan seorang prajurit wanita yang bernama Letnan Lyudmila Pavlichenko, mengaku sebagai sniper yang telah membunuh 309 orang tentara musuh dengan senapannya. Sontak semua mata tertuju padanya. Tak ketinggalan para wartawan menyerbu Letnan Lyudmila dengan beragam pertanyaan sewaktu dirinya bertugas. Seketika, kita dibawa lagi ke 5 tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1937 di sebuah perguruan tinggi yang bernama Kiev State University. Terlihat kerumunan para calon mahasiswa baru yang sedang melihat pengumuman kelulusan mereka. Lyudmila, atau yang akrab dipanggil Lyuda oleh temannya, diterima di Fakultas Sejarah. Dari raut wajah Lyuda memancarkan aura kebanggaan karena namanya menempati posisi teratas yang berarti ia mengungguli semua peserta yang mendaftar di jurusan yang ia pilih. Keesokan harinya, Lyuda dan teman-temannya sedang merencanakan mengunjungi tempat hiburan. Dari perbincangan mereka, teman lelaki ingin pergi menembak, sedangkan teman wanita Lyuda ingin nonton di bioskop. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk melempar koin dan yang menang adalah opsi menembak. 3 teman lelaki Lyuda masing-masing telah diberi peluru, sedangkan teman wanita Lyuda yang bernama Masha mengoceh supaya teman lelaki mereka segera menembak agar mereka bisa mengunjungi tempat yang lain. Namun secara tiba-tiba, Lyuda lalu meminta izin pada instruktur agar memperbolehkannya ikut menembak juga. Dengan cepat instruktur memberinya senjata dan 5 batang peluru. Sang instruktur lalu mengajarinya cara membidik dan bernafas yang benar. Lyuda mencoba mempraktekkan instruksi yang diterimanya sebaik mungkin. Setelah melepaskan 5 tembakan, instruktur lalu menyuruh Lyuda untuk meletakkan senjatanya dan meminta agar mereka berempat menyebutkan masing-masing nama keluarga mereka. Sembari menuju ke papan target melihat hasil tembakan keempat remaja tersebut. Tak diduga Lyuda berhasil meraih poin tertinggi meskipun sebelumnya ia sempat diremehkan oleh ketiga teman lelakinya. Tapi salah seorang dari mereka sempat protes dan meminta agar instruktur mengecek kembali hasil tembakan mereka. Namun akhirnya ia dipersilahkan oleh instruktur untuk melihatnya sendiri jika tak percaya. Lalu beralih ke ruang perkuliahan. Lyuda yang sedang mengikuti kuliah tiba-tiba saja mendapat panggilan dari rektor. Sebelum beranjak, ia diminta untuk mengemasi semua peralatannya ke dalam tas. Di ruang rektor ternyata sudah ada seorang perwira tentara yang sedang membaca biodata Lyuda, khususnya mengenai profesi kedua orang tuanya, yang mana ibunya adalah seorang guru bahasa Inggris, sedangkan ayahnya seorang perwira kesatuan NKVD atau polisi rahasia Soviet. Rupanya perwira itu mendapat laporan dari instruktur tembak yang pernah membimbing Lyuda tentang Lyuda yang katanya sangat berbakat dalam menembak. Lyuda diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan sniper selama 6 bulan dan akan kembali mengikuti perkuliahan setelahnya. Namun Lyuda belum memberikan jawaban kesediaan. Ia justru balik bertanya bagaimanakah jika ia menolak tawaran itu. Akan tetapi perwira itu menyarankan agar Lyuda tak menolaknya karena hanya orang-orang tertentulah yang mendapatkan penawaran tersebut.
Liuda akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Ia pun berangkat setelah pamit pada ayah dan ibunya. Liuda menjalani pendidikan sniper yang sangat keras. Mereka digembleng untuk mampu melakukan kamuflase yang sempurna. Tak ada perbedaan gender di antara para peserta. Ia mendapat perlakuan yang sama kerasnya dengan peserta pria. Tak tanggung-tanggung semua barang yang berhubungan dengan wanita, semuanya disita dan dibakar. Pelatihan yang sebelumnya direncanakan selama 6 bulan belum rampung dilakukan, dikarenakan perang sudah meletus terlebih dahulu dengan aksi serangan negara blok poros menyerang Soviet lewat Operasi Barbarossa pada 22 Juni 1941. Masa pelatihan pun dipersingkat. Mereka yang lulus latihan menembak diutus ke medan perang. Liuda dan rekannya mendapat tugas menjadi sniper di garis depan dalam mempertahankan kota Odessa. Kapten Makarov memberikan Liuda arahan untuk menjadikan komandan musuh sebagai sasaran utama. Adapun senjata tank dapat dihancurkan dengan cara menembak kaca jendela pengemudi sebanyak 3 kali dan akan mengenai tangki bahan bakarnya. Akan tetapi, belum lagi mereka selesai mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, secara tiba-tiba datanglah serangan musuh lewat udara yang dilakukan oleh pesawat pengebom. Tak berselang lama, pasukan darat juga menyerang mereka. Liuda berusaha melawan rasa takutnya. Ia berjalan merangkak menyusuri parit pertahanan mencari senjata yang bisa ia gunakan. Setelah menemukan senjata rekannya yang gugur, Liuda memberanikan diri muncul membidik kaca jendela tank yang sedang menyerang mereka. Dibantu dengan Makarov, tank berhasil dihancurkan. Namun ketika Liuda telah membidik seorang komandan pasukan musuh, entah mengapa Liuda tiba-tiba menunda keinginannya. Ia ragu karena seumur hidup dirinya belum pernah menembak manusia. Akan tetapi, Liuda semakin dibuat tertekan setelah wajahnya terciprat darah rekannya yang tertembak. Ia pun memaksakan dirinya untuk menembak komandan pasukan musuh itu. Hal itu ternyata membuat musuh mundur. Kapten Makarov lalu mendekati Liuda yang sedang terduduk, lalu memberinya vodka untuk mengurangi beban mental dan stres yang ia alami. Keberhasilan Liuda menembak tank musuh rupanya sangat diapresiasi oleh Panglima Pasukan, Maijan Petrov. Secara pribadi, Petrov memberinya hadiah senapan semi-otomatis kepada Liuda. Di hadapan pasukan, Liuda bersumpah untuk tidak memberikan belas kasihan sedikit pun pada musuh. Dan dengan senapannya itu, ia akan membunuh ratusan tentara fasis. Kapten Makarov lalu memberi Liuda arahan untuk membongkar senapannya, agar Liuda lebih mengenali senjata yang ia miliki. Tak disangka, rupanya diam-diam, Liuda memiliki perasaan cinta pada Makarov. Terlebih lagi ketika mengetahui Makarov adalah seorang duda. Hal itu disampaikan kepada Masha, sahabatnya, ketika bertemu dengannya. Masha juga memutuskan untuk ikut berperang. Liuda terus berusaha mendekati sang kapten di sela kesibukan. Liuda juga sering mendengar curhatan Makarov, salah satunya tentang pengalaman tempurnya di Finlandia yang berhasil membunuh 3 musuh dengan 1 tembakan. Hal itu membuat Liuda semakin mengagumi sosok Makarov. Keesokan harinya di medan tempur, Makarov heran begitu tak menemukan Liuda di posisinya. Rekannya kemudian melapor bahwa Liuda telah bergeser posisi. Rupanya, Liuda sedang mendekati pasukan musuh dan mencoba menembak musuh seperti yang pernah dilakukan Makarov. Ia berhasil meniru cara Makarov dengan baik, namun Makarov menyusulnya dan menyuruh Liuda untuk kembali ke posnya, sembari mengancam akan membawa Liuda ke pengadilan angkatan darat jika kembali mengulang perbuatannya. Pada malam harinya, seorang prajurit utusan menemui Makarov, membawa perintah untuk bertugas di lokasi yang baru. Liuda yang berusaha mendekati Kapten Makarov namun ditolak mentah-mentah oleh Kapten. Makarov telah berkomitmen pada dirinya untuk tak lagi jatuh cinta pada wanita. Saat di lokasi pertempuran, Liuda masih terlihat kesal dengan sikap Makarov yang menolak cintanya semalam. Akhirnya, Makarov mengemukakan alasannya. Ia tak bisa menerima cinta Liuda dikarenakan kondisi perang yang mereka hadapi, membuat Makarov tak ingin menghadapi kenyataan pahit jika hal yang tak diinginkan terjadi pada mereka sewaktu mereka lagi sayang-sayangnya. Liuda lalu menganggap Makarov sebagai pengecut. Menurutnya, Makarov harus yakin bahwa tak ada yang bisa membunuh mereka berdua. Percakapan mereka tiba-tiba dihentikan oleh suara ledakan bom, petanda mereka telah diserang. Makarov lalu meninggalkan Liuda yang masih bekerja membuat parit persembunyian. Namun sesuatu tak diduga terjadi. Ledakan besar membuat Kapten Makarov terhempas, namun beruntungnya dirinya baik-baik saja. Tapi lain halnya dengan Liuda. Ia tertimbun dengan tanah dan mengalami luka yang cukup serius. Liuda kemudian dibawa oleh Kapten Makarov menuju tenda pertolongan. Ia ditangani oleh Dr. Boris yang hampir menjadi tunangannya. Makarov terbaring di sisi Liuda sembari menahan perban luka di tubuhnya. Melihat kedekatan antara Kapten Makarov dan Liuda, membuat Boris bak makan hati berulam jantung. Bagaimana tidak, ia sangat menyukai Liuda, dan karena Liuda juga, Boris rela menjadi dokter militer. Lalu beralih ke peristiwa evakuasi kota Sevastopol, sebuah pelabuhan yang terletak di semenanjung Crimea sedang dalam incaran blok poros. Pasukan tentara merah berangkat dengan armada perangnya.
Namun di tengah perjalanan, kapal-kapal mereka tiba-tiba dibombardir oleh pasukan musuh dari udara, membuat kondisi Liuda semakin memburuk. Beruntungnya bantuan segera datang. Grisha, kekasih Masha, yang bertugas sebagai pilot tempur, datang membantu pasukan menghancurkan pesawat musuh. Liuda telah dinonaktifkan dari tugasnya, sehingga ia tak boleh ikut berperang lagi. Namun Liuda tetap ngotot untuk ikut berperang. Sesampainya di Sevastopol, Liuda mendatangi Jenderal Ivan Eftimovich, meminta jenderal menandatangani laporan kesehatannya agar dirinya diperbolehkan lagi untuk ikut berperang. Akan tetapi jenderal berkata bahwa dokterlah yang lebih berwenang memberi Liuda izin. Dengan terpaksa, Liuda menghadap pada Boris, meminta untuk menandatangani laporan kesehatannya. Namun Boris tak mengindahkan Liuda, dikarenakan ia sedang melayani beberapa pasien. Secara tiba-tiba perhatian Liuda teralihkan setelah mendengar bahwa pasukan garis depan telah kembali dari medan tempur. Liuda berdiri di tepi jalan sembari mencari sosok Kapten Makarov. Namun secara tiba-tiba seseorang memanggil namanya. Ternyata dia adalah orang yang diwasiatkan oleh Makarov agar memberikan senapan miliknya pada Liuda. Mengetahui Kapten Makarov telah gugur, gemetar tangan Liuda saat menyentuh senapan itu. Liuda kembali lagi menghadap Boris dengan sikap yang berbeda dan lebih memaksa Boris untuk segera menandatangani laporan kesehatannya. Boris sudah tak bisa mencegah Liuda lagi, terlebih setelah mengetahui bahwa Kapten Makarov telah gugur. Sebagai gantinya, Kapten Leonid Titsenko ditunjuk menggantikan posisi Makarov memimpin pasukan. Esok harinya, Liuda yang berpartner dengan Leonid mendapati seorang prajurit musuh. Namun kali ini, perlakuan Liuda terhadap musuhnya berbeda. Ia tak langsung menembak mati musuh yang dibidiknya. Malahan Liuda menembak kaki dan tangannya dengan maksud membuatnya tersiksa. Hal itu dipicu akibat kebencian dan dendam Liuda atas kematian Makarov. Melihat perilaku Liuda, Leonid segera mengambil alih dan menembak mati prajurit tersebut. Liuda terlihat kesal dengan Leonid. Menurutnya mereka tak layak mengalami kematian yang cepat. Ia ingin agar mereka tersiksa sebelum menemui ajalnya. Mendengar ucapan Liuda, Leonid lalu menasihatinya agar tak mengulangi perbuatannya lagi. Perang tidak hanya tentang kematian, masih ada kehidupan yang harus mereka jalani bagi mereka yang masih hidup, dan tak harus hidup hanya untuk balas dendam. Malam harinya, mereka berdua kembali ditugaskan menjalani sebuah misi berbahaya menghadapi sniper musuh bersama Leonid. Liuda selalu diandalkan dalam setiap misi pengintaian di berbagai medan, baik di perbukitan maupun di kawasan bersalju. Liuda membunuh pasukan musuh tanpa ampun. Pasukan Hitler akhirnya berhasil dipukul mundur dari Sevastopol. Di acara perayaan keberhasilan mereka, Liuda memperkenalkan Boris kepada Leonid. Di saat Liuda meninggalkan mereka, Boris lalu bercerita kepada Leonid perihal hubungannya pada Liuda sebelum ikut berperang. Ia mencintai Liuda, dan karena Liuda juga, Boris ikut terjun dalam peperangan. Ia lalu menanyai perasaan Leonid yang mungkin menyukai Liuda. Belum sempat menjawab pertanyaan Boris, perhatiannya tiba-tiba teralihkan begitu melihat kerumunan. Liuda tengah berselisih dengan salah seorang prajurit pria. Leonid segera menghampiri mereka dan menghajar pria itu. Perkelahian kemudian direlai oleh komandan mereka. Melihat Liuda, spontan membuat Leonid menghampiri Liuda dan menciumnya. Liuda tak lagi mengingat kesedihannya setelah ditinggal mati oleh Makarov. Mereka berdua telah menjalin hubungan kasih. Tak ayal di sela-sela tugas mereka diselingi oleh candaan dan aksi-aksi konyol. Di sisi lain, Masha, sahabat Liuda, rupanya telah ditinggal mati oleh Grisha juga. Masha terlihat berusaha untuk tegar dan tidak bersedih sama sekali. Entah kenapa, hal itu tiba-tiba membuat Liuda ingin memiliki anak dari Leonid, dengan kembali mengingatkan sendiri perkataan yang pernah Leonid ucapkan pada dirinya. Namun Leonid hanya terdiam dan tak memberikan jawaban. Suatu hari mereka berdua sedang berjalan di sebuah kawasan. Secara tiba-tiba Leonid menginjak sesuatu. Rupanya kawasan itu merupakan ladang ranjau. Mereka pun segera berlari, menghindari ledakan ranjau yang tak terhitung jumlahnya. Karena tak tahu lagi harus berlari kemana agar terhindar dari ledakan, mereka lalu berinisiatif untuk bertelungkup. Leonid berusaha mendekap Liuda, melindunginya dari efek ledakan. Akan tetapi hal itu membuatnya harus menghadapi risiko yang besar. Punggungnya hancur terkoyak akibat ledakan ranjau yang ganas. Liuda lalu menggendong tubuh Leonid yang sedang sekarat, hingga dirinya tak mampu lagi. Begitu posisinya telah dekat dengan kamp pasukan, bantuan pun datang. Liuda kembali merasakan kenyataan pahit yang kedua kalinya. Ia kembali kehilangan orang yang dicintai. Begitu siuman, Liuda melihat Boris yang tengah merawatnya. Ia telah menonaktifkan Liuda dari tugasnya dan mengaku menyesal telah memberinya izin untuk ikut berperang, sembari menenangkan Liuda yang sedang mencari Leonid. Tak diduga, ucapan Boris didengar oleh seorang perwira yang membawa perintah agar Liuda harus tetap bertugas. Jerman mengira Liuda telah mati. Mereka merencanakan serangan besar-besaran dan hal itu membuat Liuda harus terjun lagi ke medan tempur di garis terdepan. Mau tak mau, Liuda harus mematuhi perintah tersebut. Ia kembali mengenakan pakaian dinas militernya.
Liuda diberi misi pertama menghadapi seorang sniper terbaik Jerman, Otto von Singer, yang menurut laporan intelijen, Otto sedang melakukan pengintaian di daerah alun-alun. Lebih dari 24 jam, Liuda berkamuflase di antara bebatuan. Ia merasakan sesuatu yang tak nyaman pada punggungnya. Ia baru menyadari lukanya yang belum sembuh berdarah kembali. Merasa tak tahan lagi, Liuda segera keluar dari tempat persembunyian setelah melihat Otto. Dan karena itu, Otto melihatnya juga. Mereka berdua lalu beradu bedil. Tembakan Otto rupanya hanya mengenai dada kanan Liuda, sedangkan Otto sendiri telah meregang nyawa. Di sisi lain, Boris menghadap Mayor Jenderal Petrov, memohon agar segera mengevakuasi Liuda dikarenakan Liuda sudah 4 kali terluka dalam bertugas. Awalnya Jenderal menolak. Menurutnya, Liuda sangat penting bagi pasukan. Ia adalah salah satu kekuatan utama pasukan Tentara Merah yang telah membunuh ratusan pasukan Jerman. Tapi Boris segera menentang Jenderal dengan mengatasnamakan gender Liuda yang dianggap tak berharga sebagai wanita, sehingga dirinya harus dikorbankan. Akhirnya Boris berhasil mendapat izin mengevakuasi Liuda. Akan tetapi lonjakan pengungsi membuat penumpang berdesakan ketika akan memasuki kapal. Hal itu membuat Liuda dan Boris harus memilih alternatif lain. Mereka akan menaiki sebuah perahu menuju tempat pengungsian. Namun pada kenyataannya, Boris memutuskan untuk tinggal. Katanya ia akan menyusul dengan perahu berikutnya. Singkat cerita, kota Sevastopol yang dipertahankan selama 250 hari, akhirnya tetap jatuh juga ke tangan Hitler dan pasukannya. Tak diketahui pasti nasib Boris, beserta pasukan dan 80.000 jiwa penduduk kota Sevastopol. Entah mereka tertangkap ataukah telah dijatuhi hukuman mati. Yang pasti, Boris telah menyelamatkan hidup Liuda dengan memberinya tiket perahunya untuk Liuda. Lalu balik lagi ke 1 tahun kemudian, dalam acara konferensi pers delegasi siswa prajurit Uni Soviet di Chicago, Amerika. Di hadapan para audiens, Liuda meremuk teks yang diberikan oleh pekerja Partai Komunis Soviet. Lalu, ia mengemukakan pernyataan pribadinya. Hadirin sekalian, usia saya 25 tahun, dan telah membunuh 309 tentara fasis. Apakah hadirin tidak merasa bahwa kalian sudah terlalu lama bersembunyi di balik punggung saya? Sontak pidatonya menuai decak kagum dari audiens. Akhirnya, Liuda ditugaskan untuk menjadi instruktur di pendidikan sniper. Setelah perang, ia pun melanjutkan kuliahnya dan dianugerahi gelar sebagai pahlawan Uni Soviet. Beralih ke tahun 1957 di Moskow, mendengar kisah hidup Lyudmila Pavlichenko dari Eleanor Roosevelt membuat pengawal menyadari memang Khrushchev harus bersedia menunggu untuk wanita yang satu ini. Eleanor dan Lyudmila beserta seorang anak lelakinya kemudian menyaksikan tayangan opera di sebuah teater. Terlihat Lyudmila mengenakan lencana bintang kehormatan yang diberikan Uni Soviet atas kepahlawanannya. Dan film sekian. Film ini merupakan hasil kerjasama antara Rusia dan Ukraina. Meski sempat dikabarkan proses pembuatan film ini hampir terbengkalai akibat adanya konflik di semenanjung Crimea oleh kedua negara tersebut. Banyak bagian yang paling menyentuh dari film ini, terutama rasa iba Eleanor Roosevelt pada Liuda yang mengalami trauma akibat perang. Buat para pecinta film sejarah, film ini lumayan keren karena menekankan plot cerita yang tidak terlalu melenceng sehingga dapat menambah sedikit wawasan kita tentang Perang Dunia II. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share jika kalian suka. Thank you for watching and see you in the next video.